Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar kedatangan burung perkutut ke dalam rumah selalu pertanda baik? Atau justru kita terlalu cepat menyimpulkan tanpa memahami lapisan makna yang tersembunyi di balik mitos yang telah hidup berabad-abad? Mari kita bedah bersama, bukan sekedar menerima, tapi memahami mengapa primbon Jawa menempatkan perkutut sebagai tamu suci yang membawa pesan dari alam gaib. Pertama, mari kita tanya pada diri sendiri, mengapa burung perkutut? Dari sekian banyak jenis burung yang dipilih sebagai simbol keberuntungan? Jawabannya bukan tanpa alasan. Perkutut memiliki suara khas yang merdu dan berirama teratur. Sering dianggap sebagai musik alam yang menenangkan. Dalam kepercayaan Jawa, suara adalah medium komunikasi antara manusia dan alam spiritual. Suara perkutut yang jernih dan berulang dipercaya mampu membersihkan energi negatif di sekitar rumah, menciptakan resonansi positif yang menarik keberuntungan. Jadi, jika seekor perkutut masuk ke rumah Anda, mungkin bukan sekedar kebetulan, tapi sebuah proses penyembuhan energi ruang yang tengah terjadi. Lalu, bagaimana dengan klaim bahwa perkutut membawa keselamatan? Ini terkait dengan sifat alami perkutut itu sendiri. Perkutut adalah burung yang setia pada pasangannya, hidup berpasangan dan jarang berkeliaran sendiri. Dalam simbolisme Jawa, kesetiaan dan kebersamaan adalah pondasi utama bagi ketentraman rumah tangga. Kedatangan perkutut dianggap sebagai pertanda bahwa hubungan dalam rumah tangga antara suami istri, orang tua, anak akan diperkuat, terhindar dari perselisihan, dan dipenuhi rasa saling percaya. Keselamatan di sini bukan hanya fisik, tapi juga keselamatan batin dari konflik dan kecemasan yang merusak harmoni. Tapi, apakah ini berarti setiap rumah yang didatangi perkutut pasti langsung berubah nasibnya? Tentu tidak semudah itu. Primbon mengajarkan bahwa pertanda adalah isyarat, bukan jaminan. Kedatangan perkutut adalah panggilan untuk mawas diri. Ia mengingatkan penghuni rumah untuk mengevaluasi kondisi batin dan lingkungan mereka. Apakah selama ini rumah terasa tegang? Apakah komunikasi antar anggota keluarga mulai renggang? Perkutut hadir sebagai cermin, menunjukkan bahwa ada area dalam kehidupan yang perlu diperbaiki agar energi positif benar-benar bisa mengalir. Jadi, keberuntungan yang datang bukanlah hadiah jatuh dari langit, tapi hasil dari upaya menciptakan ketenangan yang dimulai dari kesadaran diri. Lalu, bagaimana dengan kaitannya dengan datangnya rezeki? Dalam banyak cerita rakyat, perkutut dikaitkan dengan dewa kemakmuran atau sosok spiritual yang membawa berkah materi. Namun, jika kita telaah lebih dalam, ini sebenarnya tentang konsep flow, aliran energi yang lancar. Rumah yang penuh ketenangan, bebas dari rasa takut dan cemas, menciptakan pikiran yang jernih. Pikiran yang jernih memudahkan seseorang melihat peluang, mengambil keputusan tepat, dan bekerja dengan fokus. Rezeki tidak datang karena burungnya, tapi karena kondisi psikologis yang kondusif untuk menjemput rezeki. Perkutut hanyalah simbol pengingat bahwa ketenangan batin adalah modal utama untuk meraih keberlimpahan. Namun ada juga yang bertanya, bagaimana jika perkutut yang masuk adalah perkutut biasa, bukan perkutut ketitir atau jago? Dalam klasifikasi primbon, perkutut ketitir atau berbulu coklat kemerahan dianggap lebih tinggi derajatnya karena dipercaya sebagai utusan langsung dari Sang Hyang Wenang. Sementara perkutut biasa tetap membawa pertanda baik, tapi mungkin lebih ke arah keselamatan dan ketenangan sederhana.
Tapi bukankah semua makhluk hidup memiliki esensi spiritual yang sama? Pembedaan ini lebih pada tingkat kepercayaan lokal yang berkembang di masyarakat Jawa. Yang terpenting adalah niat dan kesadaran kita dalam menyambut kedatangannya. Lalu, bagaimana jika perkutut masuk tapi kemudian terbang keluar lagi? Apakah pertanda gagal? Justru sebaliknya. Primbon mengajarkan bahwa perkutut adalah utusan yang menyampaikan pesan lalu pergi setelah pesan diterima. Jika ia masuk, berputar-putar sebentar lalu terbang keluar, itu bisa diartikan sebagai pemberitahuan bahwa ada hal yang perlu diperhatikan di rumah tersebut. Dan setelah diperhatikan, energi negatifnya sudah terserap atau diingatkan. Jadi tidak perlu merasa sial jika ia tidak lama tinggal, yang penting adalah momen pertemuannya. Namun, di era modern seperti sekarang banyak yang skeptis. Cuma mitos. Burung perkutut masuk rumah karena cari makan atau tersesat. Benarkah demikian? Secara ilmiah, perkutut memang sering mencari tempat berteduh atau sarang. Tapi apakah kebetulan ia memilih rumah Anda di antara banyak rumah lain? Mungkin ada faktor tak terlihat yang menariknya, seperti aroma makanan, suara, atau bahkan medan energi rumah yang berbeda. Sains dan mitos sering kali berjalan beriringan. Sains menjelaskan cara, mitos menjelaskan makna. Kita bisa menerima kedua perspektif tanpa harus menegasikan salah satunya. Jadi jika suatu hari perkutut masuk rumah Anda, cobalah untuk tidak langsung panik atau mengusirnya. Duduklah tenang, amati. Mungkin itu adalah saat yang tepat untuk berhenti sejenak dari kesibukan, mengevaluasi kehidupan rumah tangga, dan berterima kasih atas pertanda yang diberikan. Bersihkan rumah secara fisik dan batiniah. Perbaiki hubungan yang renggang dan buka diri terhadap peluang baru. Itulah cara mengamalkan pertanda perkutut secara nyata. Di sisi lain, kita juga perlu bijak. Jangan sampai kepercayaan ini membuat kita menjadi pasif, hanya menunggu pertanda tanpa berbuat apa-apa. Perkutut adalah pengingat, bukan pemecah masalah. Keberuntungan, keselamatan, dan ketenangan yang dijanjikan Primbon hanya akan terwujud jika kita secara aktif menciptakan kondisi yang mendukungnya. Rumah yang bersih, hati yang lapang, dan pikiran yang positif adalah magnet sejati bagi keberlimpahan. Akhirnya, apakah Anda pernah mengalami kedatangan perkutut? Atau mungkin ada cerita dari keluarga tentang burung ini? Setiap pengalaman bisa menjadi pelajaran berharga yang jelas. Dalam khazanah budaya Nusantara, perkutut tetap menjadi simbol kuat bahwa alam dan kehidupan spiritual manusia saling terhubung. Ia mengajarkan kita untuk mendengar bukan hanya suara merdunya, tapi juga bisikan hati nurani yang seringkali tenggelam dalam kebisikan rutinitas. Jadi, jika suatu hari perkutut bertandang, sambutlah dengan senyuman dan hati terbuka. Siapa tahu itu adalah awal dari babak baru yang lebih tenang dan berlimpah dalam hidup Anda. Karena pada dasarnya, pertanda baik selalu dimulai dari kesadaran untuk melihat dan menyambutnya. Terima kasih telah menyimak ulasan mendalam tentang makna perkutut dalam Primbon di channel Separatus Sakral. Jika Anda merasa tayangan ini memberikan perspektif baru, jangan lupa berikan like, tulis komentar pengalaman atau pertanyaan Anda tentang mitos perkutut. Bagikan ke teman yang mungkin membutuhkan dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.